Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teman-teman ya, sebentar saja. Kasih saya waktu untuk mengungkapkan isi pikiran saya. Ini terutama buat yang nonton video ini ya, plus punya uang atau punya kemampuan di bidang teknologi. Begini guys ya, pemerintah sekarang itu keseringan memanipulasi data ya. Jadi menteri-menteri yang laporan ke presiden itu rata-rata ngawur. Data yang disampaikan oleh anak buahnya ngawur, terus si bosnya juga asal percaya aja gitu, terus dipidatoin ya. Misalkan klaimnya pengangguran turun, katanya begitu kan, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. PHK di mana-mana ya. Dan saya bukan mau bicara masalahnya. Begini, saya ingin membuat suatu aplikasi gitu ya, di mana suara rakyat itu bisa berkumpul di suatu tempat ya, dan suara itu bisa sampai ke presiden ya, bisa sampai ke presiden. Karena kita kalau koar-koar sendiri kan ya, mana ada yang mau dengar gitu. Tapi kalau kekuatan rakyat itu pemerintah pasti dengar ya. Jadi gini guys, saya pengen ada aplikasi gitu ya untuk survei atau memberi penilaian kepada pemerintah. Memang sudah banyak ya lembaga survei di Indonesia, sudah banyak. Tapi tidak ada lembaga survei yang betul-betul menyuarakan suara rakyat ya. Mereka cenderung menyampaikan suara-suara kepentingan mereka pribadi. Nah, karena kan yang bikin misalkan Kodari gitu ya, bikin lembaga survei, ujung-ujungnya kan jadi menteri gitu ya. Nah, saya ingin ada aplikasi yang betul-betul dari suara rakyat ya. Orang yang betul-betul memegang aplikasi itu amanah ya. Amanah, betul-betul pure yang diperjuangkan suara rakyat ya. Kalau saya teriak-teriak sendiri ya, kritik pemerintah, itu nggak ada yang dengar. Tapi kalau rakyat Indonesia 280 juta suara digabung jadi satu, dan suara itu disampaikan kepada pemerintah kita, pasti pemerintah ketar-ketir, pasti dengar ya, pasti dengar ya. Coba tolong teman-teman yang punya uang atau yang punya akses gitu ya, ini ide dari saya ya. Kalau teman-teman sependapat dengan ide saya, boleh nanti kita japri saja, kita ngobrolin gimana teknisnya ya, apa atau masalah-masalah lain lah ya, untuk bisa membuat aplikasi ini. Jadi karena permasalahan, jadi hal-hal yang buruk itu relatif pemerintah gak mau denger gitu ya. Jadi ada siswa keracunan MBG, tanggapan pemerintah apa? Itu hanya bagian kecil ya. Kan gak gitu ya. Satu orang saja keracunan akibat dari program pemerintah itu harus betul-betul didengar dan dievaluasi, bukannya dibantah dengan sepele gitu, terkesan meremehkan ya gitu. Jadi sekaligus aplikasi ini untuk membackup presiden kita gitu ya. Karena presiden kita itu cenderung gimana ya, kalau ada menteri yang gak benar gitu, pengen diganti gitu, tapi dia ketua partai
nanti gak dukung saya lagi di pemilihan selanjutnya, atau dia orang berpengaruh, nanti saya gak didukung lagi sama dia, saya bisa kalah gitu. Nah, kita backup presiden kita, pemerintah kita backup supaya tidak ada yang mereka takuti selain rakyat. Tidak ada ketua partai yang presiden takuti, tidak ada ketua relawan yang presiden takuti, karena presiden sendirinya sudah kita backup, sudah rakyat yang nge-backup. Istilahnya, Bapak tenang, Bapak kerja saja, pecat pejabat yang tidak berkompeten, ya, pecat pejabat atau menteri yang kinerjanya buruk. Karena kalau Bapak melakukan hal yang baik, otomatis rakyat juga akan bersama Bapak. Nah, inilah kebersamaan kita di si aplikasi ini, rakyat ini, ya. Jadi nanti kalau mau pecat menteri gak berpikir lagi, dia kan orang kuat, dia kan ketua partai, nanti partainya gak dukung kita lagi, gak berkoalisi lagi. Jadi meskipun semua partai meninggalkan Bapak, ya, karena Bapak ingin mensejahterakan rakyat atau membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat, tapi oligarki ketua partai itu tidak setuju. Tenang, ada aplikasi ini. Di aplikasi ini ada suara rakyat. Ya. Yang suara ini, suara kolektif ini mempengaruhi kemajuan bangsa ini. Ya. Jadi saya bingung kenapa misalkannya Pak Bahlil gitu. Kenapa menteri ini tiap hari bikin masalah gitu. Udah campur etanol lah, udah monopoli BBM, sampai Shell itu nggak punya BBM untuk dijual gitu. Kenapa sih orang ini susah dipecat gitu? Ya saya tahu karena dia itu ketua partai, backupannya Jokowi, ya, backupannya Jokowi. Pak Presiden takut kalau diganti nanti partainya gak dukung kita. Nanti takut bosnya Bahlil gak dukung kita lagi. Gitu. Ya teman-teman. Coba teman-teman yang punya uang atau yang punya kemampuan, yuk kita pelan-pelan saja dari sekarang kita bikin dulu aplikasinya. Kita sedikit-sedikit promosi. Ya. Atau kita minta bantuan ke YouTuber atau influencer yang banyak pengikutnya gitu ya. Gitu. Ya, coba teman-teman gimana menurut kalian idenya? Jadi maksudnya gini loh, gini ya teman-teman ya. 280 juta jiwa ya, itu suaranya dikumpulkan menjadi satu. Ya. Dan itu suara itu mengawasi pemerintah, dan si suara itu menentukan arah. Jadi kita yang menentukan kita ini mau dipimpin oleh siapa. Ya. Jangan kebalik ya. Jadi akhirnya jangan sampai gini guys. Ya gimana lagi? Udah jadi presiden, udah menjabat, mau gimana lagi gitu. Jadi kita yang nggak bisa apa-apa gitu. Sedangkan kan yang berdaulat itu kita sebagai rakyat. Ya. Kenapa sih presiden nggak bisa beresin BUMN yang bermasalah? Karena di situ orang-orangnya orang kuat ya, bisa bayar demo ya, bisa bantu dana buat kampanye. Nah kita ini ya, rakyat yang bersatu, disatukan dengan aplikasi ini ya, betul-betul 100% murni karena ingin Indonesia ini maju, karena ingin rakyat ini sejahtera. Tidak boleh ada
orang politik yang memanfaatkan suara kita, ya. Tidak boleh suara kita itu dibayar, ya, untuk memenangkan salah satu capres atau gubernur atau wali kota gitu, ya. Jadi betul-betul lembaga ini lahir dari rakyat yang termarginalkan, ya. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman. Tolong di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah, gitu ya. Saya ingin gitu, Pak Presiden itu, kamu gak benar, menteri gak benar, pecat, ganti yang berkompeten. Kita yang di belakang presiden, kita rakyat yang membackup. Bapak gak usah kehilangan partai, gak usah didukung partai itu lagi, karena kita nih suara banyak ini bisa memenangkan Bapak lagi kalau Bapak betul-betul pro terhadap rakyat. Jadi gak usah lagi takut oligarki, takut ketua partai, ya. Yang di belakang itu betul-betul suara rakyat murni, ya, bukan buzzer, ya. Kita buat aplikasi yang betul-betul tidak bisa disusupi buzzer, yang keamanannya sangat mumpuni, ya. Coba kalau ada yang nonton di video ini ada sudah kaya raya gitu ya, uangnya bingung mau dipakai apa lagi, yuk kita bikin itu, yuk kita bikin lembaga survei buat menyampaikan suara rakyat, biar suara rakyat itu enggak dianggap sepele gitu. Karena rakyat itu pemilik negara ini, ya. Yang memegang kedaulatan negara ini kita sebagai rakyat. Kok kenapa kita yang jadi susah hidupnya? Mereka yang seharusnya bekerja untuk mensejahterakan rakyat, kok malah mereka saja yang sejahtera, rakyatnya enggak. Itu ya. Coba teman-teman ya, saya minta tolong banget, ya.